الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعله خليفة في الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena salah satu cara untuk bisa menikmati kehidupan ini tiada lain kecuali kita pandai bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari kita senantiasa menumbuhkan dengan tulus rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan tentang rendah hati dan tak merendahkan. Dalam sejarah manusia, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, salah satu sikap yang pertama kali terjadi kepada Adam adalah sikap kesombongan. Ya, begitulah iblis. Karena iblis merasa status sosial atau keturunannya jauh lebih baik. Ana khairum minhu. Saya, kata iblis, lebih mulia, lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Hadirin sekalian, itu berarti merasa diri aku lebih baik, aku lebih hebat, dan aku paling benar dengan orang lain. Sama saja merendahkan atau tak menghormati keberadaan orang lain. Maka Nabi SAW tegaskan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Maka menurut Nabi, paling tidak ada dua ciri-ciri orang yang dianggap angkuh dan sombong, dianggap merasa diri paling benar. Yang pertama, hadirin, batrul haqq, yaitu ingkarul haq, menolak kebenaran atau ia tak menerima kebenaran. Karena itu, salah satu sikap kerendahan hati, bijaknya seorang muslim adalah ketika dia menerima dan terbuka terhadap pemahaman atau penafsiran keagamaan yang berbeda dengan ustadz atau kiainya, bukan justru mengingkari yang berbeda pemahaman dengannya. Alangkah baiknya jika kita membiasakan mencoba untuk memahami dulu, mendengar dan menyimak dengan baik, terlepas kita setuju atau tidak dengan pemahaman orang lain. Maka tak perlu kita saling menyalahkan, juga tak perlu mencari siapa yang salah. Karena dalam perbedaan pemahaman keagamaan akan selalu ada kebenaran walaupun kita berbeda. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang dimaksud dengan orang yang sombong menurut Nabi adalah waghamtun nas, yaitu mereka yang merendahkan dan meremehkan orang lain. Nabi Muhammad diutus, yang dibawa adalah kabar bahwa kita semua sama. Tak boleh ada yang bisa diremehkan, apalagi meremehkan orang lain. Tak boleh manusia direndahkan, apalagi ingin merendahkan orang lain. Maka jalan lebar yang dibuka Nabi adalah rendah hatilah, jadilah orang yang tawadhu.
Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kita merasa diri kita paling suci, sebab Allah lah yang paling tahu dari hambanya siapa yang paling bertakwa. Imam Al-Alusi katakan, jangan kerap kita merasa diri lebih suci minal atham dari dosa, lebih mulia karena kita bebas dari dosa-dosa, karena melihat orang lain tak sholat, karena temannya pelaku dosa, atau merasa paling masuk surga karena berbeda keyakinan. Kenapa itu dilarang oleh Islam? Menurut Ibnu Ajibah, wallahu ta'ala a'lamu bitaqwan nasi minkum. Sebab Allah lah yang lebih tahu, yang menilai mulia atau hinanya seseorang, bahagia atau celakanya seseorang. Ya, ukuran itu bagi Allah adalah ada pada takwa seseorang. Oleh karena itu hadirin, sebagai hamba, sebagai manusia, kewajiban kita bersama adalah berbuat baik dan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tanpa kita berharap dianggap orang baik, bersikap mulia tanpa merasa diri mulia, dan menghormati orang lain tanpa merasa orang terhormat, apalagi gila kehormatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam wasaya Luqman Hakim pernah berpesan pada anaknya, jika engkau ingin mulia, satu di antaranya adalah lihatlah orang lain, pandanglah orang-orang di sekitarmu bahwa mereka lebih baik ketimbang diri kita sendiri. Karena itu beliau katakan, ya bunayya, wahai anakku, jika suatu waktu engkau melihat orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, jangan sama sekali memberi tempat dalam hati kita untuk mencelanya atau menghinanya. Kenapa pesan ini diucapkan oleh Luqmanul Hakim? Beliau katakan, lebih baik kita mengingat dosa diri kita sendiri, lebih baik kita mengingat kesalahan kita sendiri, lebih baik kita mengingat kekurangan kita sendiri, karena diri kita hanya akan ditanya oleh Allah atas perbuatan kita masing-masing, bukan amalan orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lantas mengapa kita harus rendah hati, harus menjadi orang yang tawadu? Sebab kerendahan hati adalah cara memahami diri. Kerendahan hati adalah mengakui diri bukan siapa-siapa dan tak bisa melakukan apa-apa kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah salat kita yang 17 kali kita baca sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamulah ya Allah kami menyembah, padamulah ya Allah kami meminta pertolongan. 17 kali hadirin kita ucapkan kepada Allah. Artinya apa? Kita menyadari ada kelemahan di dalam diri. Kita menyadari ada kekurangan, ada keterbatasan di dalam diri, sehingga kita meminta pertolongan kepada Allah. Bukankah juga kita meminta kepada Allah untuk berjalan di jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya hadirin, bagaimanapun hebatnya kita, sudah umrah berkali-kali, bagaimanapun tahajud kita tiap malam, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, menurut Allah kita tetap dan sangat bisa tersesat. Maka itu kita tetap harus dan bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu